Di malam hari ini saya akan ditemani oleh Apiari Coworking Space, di mana tema pada malam hari ini kita akan membahas mengenai strategi investasi pada pasar saham di new normal. Dan tentunya biasanya saya membicarakan trading mulu. Tapi buat para investor, strategi apa yang perlu akan dilakukan? Nah, hari inilah saya bersama Coworking Space Apiari akan membahas mengenai hal tersebut. Nah, kita langsung aja ke host. Hai Bernard, Ya, halo Jessica. halo semuanya. Udah clear ya? Udah. Oke. Jadi thank you Bernard udah diintroduce. Senang banget kembali hadir bersama Sukor Sekuritas buat educating our community about stock investment and ya. Jadi aku mau introduce about Apiari dulu kali ya sebelum kita mulai. Kedengeran kan Bernard? Dengar dong. Oke. Jadi Apiari itu kita adalah coworking space. Kita ada di Jakarta Barat sama Jakarta Selatan. Dan other than coworking space, kami juga mendukung para orang-orang yang mau memulai bisnis kalian. Terutama sekarang banyak yang mungkin baru kehilangan pekerjaan, terus mau nyari-nyari opportunity buat bisnis. Jadi kami mendukung kalian semua dengan menyediakan jasa legal, accounting, design, IT. Terus kami juga menyediakan komunitas dan training seperti saat ini yang bersama Bernard ini. Jadi kita sering banget ngadain event-event yang berguna buat mengembangkan bisnis orang-orang gitu. Jadi untuk hari ini kita akan membahas soal investing ya, Bernard. Salah Yes, benar satu banget. strategi investment stock. Jadi Yes. ada tiga kan ya, ada yuk Ya, nabung betul saham, banget. swing trading, sama trading. Jadi aku mau nanya dulu ini pertama-tama, yuk nabung saham ini cocoknya untuk orang-orang seperti apa? Yuk nabung saham adalah cocok untuk pribadi yang agak malas belajar, yang nggak punya 3M, kemudian buat teman-teman yang nggak ada waktu untuk mantauin pasar modal, mantauin performance perusahaan. Nah, itu paling cocok untuk menggunakan strategi yuk nabung saham. Tetapi tentunya jika low risk, makanya low reward juga. Seperti itu, Jessica. Sedangkan strategi investasi itu kita melihat fundamental perusahaan dan nanti kita akan jelaskan strategi-strategi apa yang tepat dipilih untuk teman-teman semua, dan tentunya kita akan ada info beberapa saham yang menurut kita fundamentalnya cukup baik dan berpotensi memiliki upside yang lumayan banget buat teman-teman koleksi. Seperti itu, Jessica. Oke, kita bisa mulai, Bernard? Oke, siap Jessica. Thank you banget buat waktunya buat Jessica. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai investasi. Nah, yang pertama, kenapa sih kita investasi di Indonesia Stock Exchange atau di perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia? Karena di Bursa Efek Indonesia itu merupakan stock exchange dengan performance terbaik untuk long term investor. Nah, ini datanya. Datanya diambil sebelum krisis 2008, 31 Desember 2007 sampai 30 November 2018. Kita bisa melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir tersebut, Indonesia atau IHSG memiliki return yang paling tinggi dibandingkan dengan bursa lainnya, bahkan bursa di Amerika. Nah, kita bisa melihat bahwa kenaikan bursa efek Indonesia mencapai 120,54%. Hal ini berarti jika teman-teman invest dari Rp100.000 atau misalnya Rp10 juta, teman-teman akan mendapatkan uang menjadi Rp22 juta dari tanggal 31 Desember sampai 30 November jika teman-teman investasinya di IHSG. Nah, kemudian kenapa investasi di saat ini merupakan hal yang sangat penting banget? Nih, saya tunjukin grafiknya. IHSG saat ini dari puncak telah terkoreksi lebih dari 20%. Hampir 25%, Jessica. Dari titik puncaknya di angka 6.300, sekarang mencapai 4.900. Nah, dari situ kita melihat bahwa saat ini IHSG telah terkoreksi 25%. Yang mana hal ini sangatlah jarang terjadi, Jessica. Hal ini terjadi biasanya hanya 10 tahun sekali.
sebelumnya tahun 2008 dan sebelumnya lagi 98. Sehingga kesempatan saat ini merupakan kesempatan yang sangat langka untuk dimanfaatkan oleh para investor untuk mendapatkan profit dari pasar modal. Dan tentunya profitnya bukan hanya profit jangka pendek seperti yang dilakukan oleh para trader, tapi buat para investor jangka panjang, hal ini juga merupakan sesuatu yang langka dan memiliki upside yang sangat menarik. Sebagai contoh, BBNI terdiskon lebih dari 60% dari titik puncaknya. 2 hari berturut-turut kalau teman-teman mengikuti pasar, dia ikut ARP. Dan hari ini tentunya teman-teman nanti akan ada bocoran. Kira-kira sebaiknya kalau mau lamsam beli saham perbankan di angka berapa aja sih? Hari ini saya juga akan sampaikan supaya teman-teman terus stay tune sampai akhir. Kira-kira di titik berapa aja kita harus serok saham perbankan. Nah, selain itu banyak sektor-sektor lain yang juga udah terkoreksi cukup murah. Nah, nanti kita akan infokan di slide-slide berikutnya. Nah, tentunya sebagai seorang investor, kita harus ingat, kita harus punya modal dasar, yaitu 3M. 3M, saya sudah sering komandangan ke teman-teman, yaitu mindset. Teman-teman harus punya mindset untuk mau berjuang, mindset mau belajar, dan sebagainya. Kemudian metode, kita harus belajar mengenai metode-metode dan juga money management. Money management adalah pengelolaan keuangan. Nah, hari ini saya akan menginformasikan 3 hal ini yang perlu dilakukan oleh para investor. Nah, sebaiknya kepada para investor, jangan taruh dananya di satu saham saja. Saran saya kepada investor pemula, yuk kita gunakan at least 5 saham. Sehingga ketika satu saham terdiskon, satu saham istilahnya terkoreksi, kita masih punya saham-saham lainnya. Ketika satu perusahaan performanya kurang bagus, kita punya perusahaan lainnya yang kita pegang. Seperti itu. Nah, pasti teman-teman udah tahu tentang saham ya. Jadi sebagai seorang investor, mindset kita saham itu bukan cuma 4 huruf yang naik turun warnanya merah, kuning, hijau. Tapi saham itu merupakan tanda kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Dan keuntungan seorang investor, kita ikut namanya RUPS. Jadi kemarin kita di Sukor juga kita rame-rame ikut RUPS PTBA. Dan kita dapat profit dari capital gain buat para trader kemarin. Tapi hari ini kita juga membahas mengenai investasi, di mana PTBA itu yield-nya bisa mencapai 14-15%. Karena dividen payout ratio-nya mencapai angka 90%, which is di luar ekspektasi para konsensus. Sehingga harganya sempat spike up dan para trader melakukan sell on news. Dan nanti kita akan informasikan juga di nasabah Sukor Sekuritas kapan kita boleh masuk PTBA lagi. Karena tentunya nanti akan ada inflow lagi ketika sudah ada pengumuman kapan cum date-nya. Nah, kemudian keuntungan dan risiko dari saham, selain kita berhak mengikuti RUPS, tentunya kita sebagai investor, kita dapat capital gain. Kalau kita beli saham yang murah, yang value-nya sangat murah, kita tabung, kita investasikan dalam jangka waktu 5-10 tahun, tentunya hal ini akan sangat menguntungkan jika valuasi yang murah. Ataupun jika ada tipe investor yang income investor, biasanya dia mencari dividen. Tentunya dividen ini seperti nyewa rumah gitu. Seperti kita nyewain properti kita, jika kita punya apartemen atau rumah. Tiap bulan atau tiap tahun kita mendapatkan penghasilan. Begitu juga di saham. Jadi nanti kita akan kasih bocoran saham-saham apa aja yang bisa kasih dividen, melebihi teman-teman harus beli properti, sewain, banyak yang lebih menguntungkan daripada itu. Nanti kita akan informasikan juga saham-saham yang memiliki dividen tinggi dan juga ada potensi upside yang luar biasa karena valuasinya masih sangat murah. Nah, ini kelebihan investasi saham teman-teman udah tahu. Nah, dan teman terbaik untuk investasi adalah waktu. Sehingga teman-teman, tentunya Jessica tahu ya, krisis ini nggak datang sering-sering. Krisis cuma datang 10 tahun sekali, seperti saat ini. 98, 2008, bahkan 12 tahun kemudian, 2020 baru krisis. Nah, saat inilah waktu yang paling tepat sebenarnya Jessica untuk berinvestasi di pasar modal. Jadi benar banget Jessica, Apiari bekerja sama dengan Sukor supaya kita benar-benar empower teman-teman, mempersiapkan teman-teman untuk investasi secara tepat dan akurat. Nah, ini sebagai contoh. Ini padahal 2009 habis krisis ya. Jadi harganya udah membaik. Dari 2009 sampai 2019, BCA bisa naik 8 kali lipat. BRI
7 kali lipat. Telkom 3 kali lipat. Unilever 5 kali lipat, dan Astra naik 5 kali lipat. Dan tentunya peluang ini pun bisa terjadi di tahun 2020 ini. Karena tentunya buat long term investor 2020 sampai misal 5 tahun lagi, tentunya upside-nya akan luar biasa banyak. Karena kita percaya ekonomi akan pulih setelah COVID-19 ini berakhir, sudah ada vaksin, dan kita bisa hidup kembali seperti sedia kala. Nah, tetapi itu kan mungkin masih lama. Dan sesuai pada tema hari ini, kita mengangkat tema sebagai long term investor. Kita jangan lihat hari ini aja, tapi kita lihat 5-10 tahun ke depan seperti apa. Sebelum teman-teman masuk ke investasi, kita harus ada baiknya kita tahu tipe-tipe saham. Ada saham blue chip, second liner, dan third liner. Nah, perbedaannya apa nih? Nah, untuk ya investasi tadi ya, saya kan menyampaikan Jessica, menyampaikan bahwa investasi minimal 5 saham. Sebaiknya, saran saya, 3 saham taruh di saham blue chip. Minimal. 2 saham bisa masuk ke second liner. Third liner, saya tidak sarankan. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat. Nah, ini dia. Saham blue chips itu apa sih? Saham big caps. Saham blue chips itu saham yang kapitalisasinya paling besar dalam menggerakkan IHSG. Kapitalisasi pasarnya lebih dari 40 triliun, kinerjanya baik, fundamental kuat, dan sulit untuk digoreng, dan memiliki harga yang cukup mahal. Harganya tidak terlalu volatile, tapi loyal bagi dividen. Biasanya sahamnya seperti BCA, BRI, Astra, Unilever, Gudang Garam, dan Telkom. Kemudian saham second liner. Itu saham lapis 2 yang market cap-nya antara 500 miliar sampai 10 triliun. Nah, dia cenderung volatile pergerakannya, tapi cukup liquid, dan banyak yang fundamentalnya bagus, teman-teman, di saham second liner. Jadi, teman-teman, jangan takut. Karena nanti kita akan pilihkan saham second liner yang bagus. Bergerak fluktuatif, liquid, fundamentalnya baik, walau tahapnya berkembang. Harganya nggak semahal blue chip, karena market cap-nya nggak semahal blue chip, tapi return-nya lumayan. Kalau saham-saham yang kalian pilih bagus-bagus. Contohnya ADI, Main, LSIP, SIA, dan BJTM. Nah, dan BJTM ini nanti kita akan korek lebih dalam lagi di income investing, karena dia biasanya dividen yield per tahunnya kurang lebih 9%. Luar biasa gede. Jadi teman-teman yang mau kayak daripada nyewain properti, ada maintenance segala macam, belum tentu kesewa, di sini teman-teman kalau performanya bagus tentunya akan memberikan dividen yang luar biasa ke teman-teman semua. Hoki second liner, betul banget. Nah, Bumi Posa Tele MIRX itu masuk di third liner. Hati-hatilah teman-teman beli saham third liner. Karena saham ini merupakan saham yang gampang digoreng. Volatilitasnya sangat tinggi dan sangat cocok untuk scalper trader. Biasanya yang terlibat di sini adalah market maker banyak, bandar, dan sering masuk UMA. Contohnya Tele nih. Nah, yang pegang Tele kemarin kena suspend ya hari ini ya teman-teman, nggak bisa trading, nggak bisa jualan. That's why kita sarankan saham third liner ini dihindari. Jangan trade di sini. Karena ada pihak-pihak yang mungkin menggerakkan harga saham ini karena kenapa? Kapitalisasinya cukup kecil. Seperti itu. Oleh karena itu sangat tidak disarankan teman-teman trading atau invest apalagi di saham third liner. Karena pemikiran kita adalah pemikiran jangka panjang. 5-10 tahun ke depan. Nah, strategi apa yang sebaiknya kita pakai sebagai seorang investor? Nah, seperti tadi kita sampaikan tadi, kita akan review lagi satu strategi ini. Strategi ini adalah strategi yuk nabung saham. Strategi yuk nabung saham ini strategi paling defensif, di mana kita bisa menggunakan strategi dollar cost averaging. Dan tentunya kepada teman-teman, nanti kita akan kasih list juga saham-saham yang bisa untuk yuk nabung saham maupun untuk investasi. Saran saya, at least ada 1 saham yang yuk nabung saham, atau 4 saham untuk investasi yang lain, atau bisa juga 2 saham untuk yuk nabung saham, 3 saham bisa pakai strategi yang lain. Nah, kita lihat strategi yuk nabung saham. Strategi yuk nabung saham adalah strategi paling defensif,
di mana kita bisa memilih saham-saham di sektor-sektor ini, yaitu ada sektor perbankan dan sektor consumer. Kenapa cuma bisa dua sektor ini? Karena sektor-sektor lain seperti saya sampaikan tadi, sangat volatile, sangat cyclical. Apalagi sektor-sektor seperti pertambangan, batu bara, dan agriculture. Saya akan berikan contoh di aplikasi Sukor, yang ini Spot Generation, di mana aplikasinya sangat lengkap. Nah, kita akan kasih contoh. Kita bisa nggak nabung saham di saham agriculture? Tiap bulan nabung terus di agriculture. Nggak bisa. Harganya volatile naik turun. Kalau 5 tahun kita yuk bisa nggak yuk nabung saham di saham-saham batu bara? Kita lihat. Misalnya ini yang ada stock split, Indi. Harga naik turunnya luar biasa. Kita nggak bisa invest di saham ini. Jadi kita bisanya yuk nabung saham hanya nabung saham di sektor-sektor yang dibutuhkan selama-lamanya, yaitu perbankan. Sampai kapanpun kita pasti butuh bank untuk nabung, untuk pinjam duit, KPR, kemudian beli mobil, nyicil mobil, perlu namanya sektor perbankan untuk menopang kita. Kemudian ada sektor lagi yaitu sektor consumer. Nah, sektor consumer itu juga kita butuhkan. Contohnya gini, Jessica. Walaupun krisis, COVID nggak keluar-keluar, kita tetap butuh sampo untuk keramas. Kita butuh Indomie untuk makan sehari-hari. Kita butuh snack, tentu. Karena istilahnya itu kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi sektor yang bisa dipilih dua aja, perbankan atau consumer. Dan time frame yang dipilih minimal adalah 5 tahun. Teman-teman nggak bisa expect return yang luar biasa dalam jangka waktu pendek, apalagi hanya harian atau mingguan. Itu namanya trader. Investor jangka panjang, jangka minimalnya 5 tahun, mindsetnya ya. Nah, kemudian dari situ teman-teman akan menetapkan waktu untuk investasi di saham ini. Bisa 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Buat teman-teman yang nggak mantau market dan nggak mau tahu, teman-teman bisa pakai strategi sebulan sekali. Strategi sebulan sekali itu biasa digunakan investor yang sibuk banget, nggak punya waktu, tapi beli rutin. Contohnya Jessica, misalnya tiap bulan tanggal 25 selalu beli saham BRI atau BCA habis gajian. Beli slot. Nah, itu namanya yuk nabung saham. Kalau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu bisa juga. Misalnya kamu kemahalan beli BCA. Karena kan satu lotnya sekarang kurang lebih 3 juta. Ya udah kumpulin dulu di pasar uang, baru masuk ke BCA 3 bulan sekali. Nah, yang 6 bulan sekali ini biasanya orang yang udah ngerti market. Biasanya market di palem bottom itu dicatat ya. Market bottom itu di bulan Mei, sekitar tanggal 20, atau Oktober, sekitar tanggal 20 juga. Catat 2 tanggal itu. Di 2 tanggal tersebut, Mei sekitar tanggal 20 dan Oktober tanggal 20, boleh beli lamsam saham di situ. Itu orang yang udah ngerti market. Kenapa begitu? Karena biasanya di bulan Mei itu banyak orang melakukan aksi sell on Mei, terutama para trader. Dan banyak berita buruk keluar juga di bulan Mei, di pertengahan tahun. Nah, di bulan Oktober juga banyak berita buruk dari Juli ke Oktober. Karena laporan Q2 biasanya performanya kurang bagus. Sehingga impact ke market sampai akhir tahun. Nah, kemudian di Oktober sampai Desember biasanya ada namanya window dressing. Nah, mungkin buat para investor pasti udah tahu hal ini. Jadi kalau 6 bulan sekali bisa 20 Mei dan juga 20 Oktober. Atau setahun sekali. Setahun sekali biasanya orang cari di bulan Oktober. Karena Oktober ke Mei itu biasanya rally. Dan biasanya ada orang yang take profit juga di bulan Mei. Namanya kita sering sebut Halloween strategi. Itu ingat ya teman-teman, Halloween strategi. Teman-teman bisa cek di Google. Nah, kemudian tentukan jumlah yang akan kamu tabungkan dalam waktu tersebut. Rentang waktunya harus sama. Nah, saham untuk nabung saham ini apa? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya, 5 saham, 2 saham yuk nabung saham, dan 3 saham untuk investasi. Saham yang yuk nabung saham sebaiknya adalah saham ini. BCA. BCA dari 2014 sampai 2019
Kalau ditarik garis lurus, walaupun sempat ada krisis 2015, dia naik terus. Seperti itu. Yang kedua, BRI. Yang tadi saya sebutkan tadi, biasanya Oktober titik bottom nih. Ini saya tarik di sini Oktober. Biasanya Q3, Q2 itu volatile sampai Oktober. Nah, sampai Oktober ini sampai bulan Mei. Wih, naik kenceng kan? Di sini bulan Mei nih sempat drop lagi. Nah, that's why kenapa saya bilang orang paling biasanya Halloween strategi itu dari Oktober sampai Mei. Udah dapet cuan, mengamankan profitnya. Nah, kalau orang yang beli setahun 2 kali, biasanya di sini, di Oktober itu ada bottom, dan juga di bulan Mei. Ini kan bulan Mei. Mei juga biasanya bottom. Kalau Halloween strategi, beli Oktober, jual di Mei. Cuan kenceng. Dari 2.800 ke 4.400. Itu entah kenapa kejadian itu selalu berulang. Jadi teman-teman catat tanggal-tanggal penting itu. Gitu ya Jessica ya. Jadi udah tahu ya strategi yang pertama, strategi yuk nabung saham. Yang udah kita kasih kisi-kisinya supaya teman-teman bisa cuan maksimal. Gitu. Nah, selanjutnya strategi yang jangka panjang. Yaitu strategi investasi. Dia ini long term pemikirannya. Long term ini lebih baik, lebih dari 5 tahun. Sebaiknya. Kadang-kadang juga nggak lebih dari 5 tahun, nanti kita akan ada tipe-tipenya, nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman. Yang kedua, kita memperhatikan value. Value intrinsik dari perusahaan, ada namanya PE, Price-earnings ratio, PBV, dan lain-lain. Kita melihat fundamental analisis, dan juga kita melihat risiko dari bisnis tersebut. Yes, saham yuk nabung saham BCA BBRI. Jadi sebagai seorang investor, the first and the rule before pick the company stocks adalah we have to understand the company's business. Jadi kita bukan beli 4 huruf yang naik turun tiap hari, yang teman-teman trading tiap hari, bukan. Tapi kita ingin bertumbuh bersama perusahaannya. Sehingga kita harus mengerti bisnis perusahaannya. Itu kunci penting sebagai seorang investor. Nah, sebagai seorang investor, inilah hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Jadi, saham yang sebaiknya kita pilih sebagai seorang investor adalah yang pertama, perusahaannya harus punya strong balance sheet. Ditunjukkan oleh low debt equity ratio. Jadi perbandingan antara debt atau hutang dibanding dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan itu kurang dari 1. Artinya, misalnya lagi krisis, dia nggak dapat apa namanya pendapatan, nggak dapat revenue, nggak dapat earnings. Dia punya kemampuan buat bayar utang. Dan juga net cash. Net cash itu penting untuk kemampuan membayar utang saat krisis. Itu pentingnya nomor 1. Nah, contoh sahamnya yang memiliki strong balance sheet, saya akan kasih lihat. Tapi ini jangan dicatat dulu. Ini saya tunjukin satu perusahaan dulu. Kita bisa lihat di spot, di menu financial report. Kita lihat ICBP. Kita lihat bagaimana performa ICBP. ICBP ini debt equity ratio-nya 0,49. Jika krisis, kemudian dia harus bayar pegawai, bayar operasional segala macam, dia nggak bisa jualan. Misalnya Indomie di ban, tapi kan kemungkinan nggak bisa. Ya dia masih bisa bayar utang. Dan juga tentunya dia harus punya namanya net cash. Cash flow-nya positif sebaiknya. Nah, cash flow from operating activities. Nah, ini net cash. Net increase in cash and equivalent. Dia selalu positif. Artinya apa? Dia punya kemampuan untuk membayar utang nih. Cash and equivalent at the beginning of the year, end of the year, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian, apa lagi yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah sustaining earning growth. Tentunya kita sebagai seorang pemilik perusahaan, kalau saya misalnya punya warung kopi, kalau tiap bulan atau tiap tahunnya dia nggak bertumbuh, saya sebagai investor apa yang akan lakukan?
Yang saya biasa lakukan adalah pasti males investasi perusahaan tersebut kan, Jessica? Dan aku tarik duitnya, jual sahamku. Begitu juga dengan pemikiran investor. Kalau earningnya nggak terus bertumbuh, earning saya segitu-segitu aja atau cenderung turun, ya investor bisa jual sahamnya di market. Nah, itu yang mengakibatkan harga saham turun. Investor-investor gede ngelihat performa perusahaannya nggak bagus. Jadi, jual deh sahamnya. Nah, itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat dari kenaikan EPS perusahaan. Saya sebagai contoh BBCA. Kita lihat earning per share-nya. BBCA earning per share-nya terus naik nih. Ini kuarter 1. Kuarter 1 2000 berapa? 2020. Kuarter 1 2019 gini. Kuarter 1 sebelumnya segini. It means dia tiap tahun selalu bertumbuh perusahaannya. Dan itulah yang dicari oleh seorang investor. Karena tentunya kalau perusahaannya nggak bertumbuh, kita sebagai pemegang saham nggak bisa keluar dividen gede. Nggak bisa dapat dividen. Dan tentunya kalau misalnya perusahaannya nggak bertumbuh, investor-investor lain nggak mau juga naruh di perusahaan tersebut. Impact-nya apa? Kalau kita mau jualan saham, harganya nggak naik. Karena investor itu mengejar nilai intrinsik dari perusahaan. Kalau nilai intrinsiknya terus naik, tentunya dia akan mengalami kenaikan harga secara tidak langsung. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, companies long-term competitive advantage. Jadi kita sebaiknya mencari perusahaan-perusahaan yang merupakan market leader di bidangnya. Sebagai contoh, kalau bank ya kita ingatnya Bank BCA, Bank BNI, BRI. Yang lainnya mungkin kita sedang lupa-lupa. Kemudian selain itu, kenapa kita harus pilih market leader? Saat krisis pasti yang paling diingat yang market leader. Saham-saham lain yang nggak market leader pasti belum gerak. Yang gerak duluan pasti market leader ketika bangkit dari krisis. Sebagai contoh, setelah bulan Maret kemarin, nah bulan Maret kemarin terkoreksi dalam. Yang naik duluan apa kalau teman-teman ingat? BCA dan BRI. Baru selanjutnya setelah BCA BRI yang apa namanya naik, baru disusul BNI BMRI, baru disusul BPTN, baru disusul BNGA. Itulah pentingnya market leader. Kemudian reputable top management team. Jadi direksi komisaris dari perusahaan-perusahaan tersebut harus experience dan punya reputasi yang bagus. That's why saat RUPS, pergantian direksi itu menjadi sangat krusial buat para investor. Jika pergantian direksinya menurut para investor, direksinya dianggap tidak mampu, tentunya investornya bakal back off jualan sahamnya. Aku nggak suka sama investor itu, ya udah, aku buang sahamnya deh, aku cari yang manajemennya aku suka, karena aku percaya dia bisa bikin perusahaannya jadi bagus. Karena tentunya dia bakal bikin saya cuan, intinya begitu. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan sebagai seorang investor adalah kita pilih perusahaan yang cheaper valuation compared to sector peers. Jadi kita pilih perusahaan yang PE-nya lebih murah dibandingkan dengan sektor peers. Kemudian book value-nya, kalau untuk banking kita biasa pakai book value ya. Book value-nya lebih murah dibandingkan sektor peers. Ataupun EV/EBITDA. Nah, dari sinilah teman-teman baru bisa melakukan namanya screening saham. Dengan menggunakan strategi yang sudah kita siapkan untuk teman-teman. Nah, ini dia. Ada 3 style dari investasi saham yang perlu teman-teman ketahui. Inilah yang materi kunci pada hari ini setelah pembukaan, sehingga yang pertama adalah strategi value investing. Jadi strategi value investing ini banyak dipopulerkan oleh Warren Buffett. Di Indonesia ada namanya Pak Lo Keng Hong. Jadi dia itu melihat atau berinvestasi dengan melihat saham dari fundamental yang tercermin dari laporan tahunan
dan laporan quarterly. Jadi dia mengambil decision tiap quarter setelah result keluar dari emiten-emiten tersebut. Investor saham ini mencari saham-saham yang murah. Murahnya berapa sih? Nah, teman-teman bisa lihat di Spot New Generation atau di RTI. Murahnya itu ditentukan dari price-earning ratio. Saham yang murah itu PER-nya biasanya di bawah 12. Ingat, di bawah 12. Tetapi Bapak Lo Keng Hong, value investor Indonesia, dia melihat saham dengan PE di bawah 5. Catat itu. Dan tentunya teman-teman harus memperhatikan tiap kuartal harus perhatikan laporan keuangannya sesuai ekspektasi atau enggak. Sesuai dengan performance tahun lalu atau enggak. Itu perlu dicatat. Revenue-nya cenderung naik atau enggak? Profit-nya naik atau enggak? Profit nih yang paling penting. Profit revenue cenderung naik atau enggak? Nah, itu perlu kita perhatikan. Kalau sudah tidak sesuai dengan asumsi kita di masa yang lalu, ya value investor juga bisa melakukan namanya cut loss. Value investor juga bisa cut loss loh. Kalau asumsinya udah salah dan perusahaan tersebut berlari ke lain arah. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, saham-sahamnya apa? Nih, yang pertama adalah BBNI. BBNI itu sangat menarik banget karena dibanding saham Big Four lainnya, dia memiliki PBV paling murah. BBN ini memiliki PBV 0,7, dicatat 0,7. Dan price earning ratio-nya juga sangatlah murah dengan harga sekarang. Dengan harga sekarang itu PI-nya sekitar 4 sampai 5 untuk BBNI. Nah, that's why BBNI ini menjadi saham Big Four yang paling menarik dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Nah, kemudian apa lagi? Nih, saham kesukaan value investor kita di Indonesia, PNLF. PNLF ini price book value atau harga saham dibandingkan dengan total ekuitas yang dia miliki, nilainya adalah 0,3. Sangat rendah. Dan juga PI-nya sekitar 2. Walaupun secara likuiditas dia kurang, dibandingkan dengan Big Four lainnya, biasanya dia menjadi saham yang luar biasa menarik. Kemudian JAPFA, JPFA. JPFA ini menarik juga, dia PI-nya masih sekitar 10, dan dia bergerak di sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, yaitu sektor basic industry masuknya, dia poultry. Begitu. Dan juga Pegas. Pegas valuasinya juga udah cukup terdiskon. Dia di bawah 12, sekitar 10 dibanding PE average-nya dia atau PIP-nya di sekitar 20. Jadi upside-nya untuk Pegas ini bisa 2 kali lipat. Ini yang sangat menarik di untuk value investor. Seperti itu. Dan tentunya kembali lagi saya ingatkan, jangka waktunya panjang. Seperti itu. Dan yang kemudian GGRM. GGRM itu juga menarik, cuma yang perlu diperhatikan dengan GGRM ini adalah GGRM itu dia sangat sensitif dengan isu cukai rokok. Once cukai rokok menyeruak, dia akan turun harganya. Karena tentunya saat cukai rokok naik, kemudian harga rokoknya harus naikin, biasanya revenue-nya akan turun juga. PI dia sangat murah, di bawah HMSP, separohnya. Seperti itu. Nah, next, growth investing. Growth investing ini saham yang intinya kita sebagai investor cari saham yang perusahaannya terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Pertimbangan kita adalah membeli saham. Jadi kita nggak peduli dengan besar kecil PER, asal kita melihat pertumbuhan perusahaan tersebut growth terus. Ini namanya adalah growth investing. Dan growth investing ini yang dilihat adalah PEG. PEG atau price earning growth
rumusnya adalah price earning ratio dibandingkan dengan EPS. Nah, saham yang PEG-nya kecil dianggap sebagai saham yang layak beli. Dan juga kita juga harus melihat adalah laba perusahaan yang terus bertumbuh. Kita lihat dari EPS yang terus naik, lebih naik dari sebelum-sebelumnya. Baru kita bisa investasi dengan cara growth investing. Nah, saham-sahamnya apa aja? BBCA tentunya. BBCA kalau saya perlihatkan ke teman-teman, dia earning per share-nya terus naik. Karena dia ekspansinya kemana-mana dan telah menjadi market leader di seluruh Indonesia. Nih tadi saya udah nunjukin ya, earning per share-nya. Di Q1 naiknya udah luar biasa, hampir 20%. Q1 sebelumnya dari sini ke sini juga luar biasa. Jadi BBCA pilihan pertama untuk growth investing. Kemudian yang kedua, Mayora. Mayora juga sama, price earning ratio-nya earnings-nya terus meningkat untuk Mayora ini secara stabil dan konsisten. Dia melakukan ekspor ke luar negeri dan tentunya yang perlu diperhatikan para investor, Mayora ini belum masuk ke LQ45, bahkan belum masuk ke MSCI. Jadi once dia masuk MSCI itu indeks, ada peluang harga dia bisa naik secara signifikan. Kemudian IJBP. IJBP juga performanya terus menarik. Nah, kemudian yang terakhir adalah income investing. Income investing itu orang-orang yang mencari dividen. Jadi keuntungannya diperoleh dengan cara membeli saham dengan konsisten dan memberi dividen dalam jumlah yang besar. Jadi orang-orang ini tuh kayak penyewa kos-kosan yang saya sampaikan tadi, Jessica. Daripada kita punya uang, kita beliin properti, kita sewain, terus propertinya istilahnya nggak ada yang mau nyewa, kita harus bayar maintenance apartemen dan lain-lain, ya udah, duit kita nyangkut. Tapi kalau kita masuk ke saham yang dividennya gede, kita taruh aja duit di situ. Tiap tahun kita pasti bagi dividennya, dapat dividennya. Seperti itu. Yang menarik apa sih untuk income investing? Nah, ini dia. BJTM. BJTM itu milik BUMD Jawa Timur. Jadi dia bagus banget karena jauh dari resiko bangkrut. Kenapa? Pasti ditalangin sama pemerintahnya. Kemudian, yang paling penting, semua putaran uang di Jawa Timur, di pemerintahan Jawa Timur, semua lewat sini. Nah, karena lewat sini, jadi tentunya dia bakal dapat pinjaman-pinjaman dari dinas-dinas, dari perusahaan-perusahaan daerah. Kemudian, pegawai-pegawai BUMN, PNS daerah juga tentunya masuk ke sini. Dan BJTM tahun ini yield-nya kurang lebih sekitar 9%. Dan dia earnings-nya juga konsisten, bagi dividennya juga konsisten, kurang lebih salah ketik bentar. BJTM. Dia bagi dividennya cukup loyal, dan earning per share-nya kita lihat dari sini, cenderung meningkat. Ini yang dicari oleh para investor. Kemudian apa lagi? Telkom. Telkom ini juga sangat defensif. Kita bisa selain dapat capital gain, kita bisa dapat namanya dividen juga. Di prospektusnya Telkom, minimal dia bagi dividen tiap tahun itu 60% dividen payout ratio-nya. Dengan asumsi dividen payout ratio 60% minimal itu, dan rata-rata sekitar 70%-an, tahun ini kurang lebih dia akan bagi dividen sekitar 4-5%. Dan dia akan RUPS nanti tanggal 19 Juni. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat dividen rutin, sahamnya aman dan cenderung meningkat, bisa di Telkom. Dia juga BUMN, jadi aman. Cenderung aman. Kemudian HM Sampurna. HM Sampurna ini rokok. Tapi seperti saya sampaikan tadi, rokok ini sensitif sama cukai.
Tetapi yang menarik dari HMSP ini, karena dia ini parent company-nya di luar negeri, yaitu Philip Morris, si anak perusahaannya di lokal ini harus bagi dividen 100% ke holding company-nya di luar negeri itu, si Philip Morris. Jadi payout ratio HMSP ini tiap tahunnya 100%. Semuanya dibagikan. Itu yang menarik dari HMSP. Nah, kurang lebih yieldnya berapa? Sekitar 5-7%. Tergantung performance perusahaan. Dan ini menarik buat teman-teman yang invest di perusahaan ini. Walaupun valuasi lebih mahal dari gudang garam, tapi dia loyal bagi dividen. Kemudian yang terakhir adalah PTBA, yang heboh di grup Sukor buat teman-teman. Jadi dividen yield dia luar biasa besar, lebih dari 10% di 2 tahun terakhir ini. Jadi misalnya asumsi tiap tahun 10%, kita 10 tahun udah balik duit kita dari uang dividen. Belum dari capital gain-nya. Tetapi kelemahan PTBA adalah bisnis yang terdisrupsi. Karena bisnis batu bara itu merupakan bisnis yang kurang ramah lingkungan menurut orang-orang Eropa sana. Sehingga tidak memenuhi standar ESG, Environment, Safety, and Government. Sehingga banyak yang nge-ban batu bara. Tetapi kelebihan dari PTBA dibanding Agro dan juga Indi, dia ini ngasih demand-nya itu bukan dari luar negeri kebanyakan. Demand-nya dari dalam negeri, dari PLN. That's why dia ini demand-nya selalu dibutuhkan. Dan pemerintah Indonesia saat ini masih pakai batu bara di mana-mana. PLTU dan lain-lain pakai batu bara. Sehingga PTBA ini masih diuntungkan dibandingkan kompetitor-kompetitornya dari segi demand dalam negeri. Seperti itu. Nah, ini 5 menit terakhir saya akan bahas mengenai cicil banks. Ini tadi banyaknya request nih. Jadi saya hari ini juga akan bahas. Kalau mulai cicil banks, gimana strateginya? Nah, saya udah buatkan nih. Harga terbaik, good price untuk masuk ke BBNI. Jadi saya kombinasikan dengan Fibonacci retracement. Harga-harga BNI yang perlu dicatat, teman-teman saat ini kita masih belum tahu IHSG stabil atau enggak. Tapi buat para investor nggak peduli, karena kan pemikirannya kan jangka panjang. Jadi siapin 20% uang Anda yang ingin alokasikan ke BNI di harga sekitar 4.010-4.050. Alokasi dana kedua di 390, 3830. Dana ketiga di 3540 sampai 3580. Keempat 300. Nah, PMRI catat. Beli pertama di 4.500, 4540. Beli 2 4.300, 4340. Beli 3 4.050, 4.080. Beli 4 380, 3880 dan beli 5 di 3.700 sampai 3.740. Ini kita pakai Fibonacci retracement. BBRI. BBRI kita tarik 4 garis saja. Beli 1 2750, 2790. Beli 2 2580, 2620. Beli 3 2430, 2470. Beli 4 2180 dan 2220. Dan 20%-nya kita sisakan saat reversal. Karena BRI ini cenderung fluktuatif di saat krisis seperti ini. Bahkan dia sempat tembus support di 2440 pada waktu itu. Kemudian BBCA. BBCA ini termasuk bank paling kuat dibanding yang lainnya. Kita bisa cicil beli di angka sini. Beli 1 26700, 27100. Beli 2 25900, 26300. Beli 3 24800, 25200. Beli 4 23200, 23600 dan beli 5 22100 sampai 22500. Ini gambar yang telah saya gambarkan menggunakan Fibonacci retracement. Nah, sekian dari saya Jessica, pas 45 menit kita lanjutkan dengan Q&A. Thank you Jessica. Tepuk tangan dulu semuanya. Tadi banyak banget valuable insight ya buat teman-teman yang tadi miss. Ini bakal di save di IG Live Sukor dan Apiari, jadi jangan khawatir, nanti juga bisa di screenshot pas ditonton ulang. Nah, sekarang kita mau open question and answer nih. Bisa ditulis di komen ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang buka rekening Sukor, bisa di inform.sukorsekuritas.com supaya nanti kita akan pandu investasi teman-teman semua
Dan tentunya jika ada pengen trading, kita juga ada namanya Sukor Trading Club maupun Sukor Trading Channel. Cuma kali ini kita fokus ke investasi, jadi kita temanya benar-benar yang cocok buat teman-teman yang pengen investasi jangka panjang. Silahkan. Link buat IGTV-nya nanti tinggal ke profile Super Sekuritas atau apiari.coworking, terus nanti ke IGTV link akan muncul di situ ya. Yes. BBRI boleh infonya ke depannya gimana, Bernard? Oke. Jadi untuk bank, kenapa bank ini hari ini terkoreksi cukup dalam? Karena bank ini, bank-bank besar, Big Four Bank ini menjadi bank jangkar. Bank jangkar di mana akan mengambil apa namanya yang digunakan untuk mengambil loan-loan atau NPL dari perusahaan-perusahaan atau perbankan lainnya yang performanya tidak sebagus Big Four Bank itu. Seperti hari ini ada info kan, ada berita BPNI turun sangat dalam. Kenapa? Karena dia menjadi bank jangkarnya untuk si BPKP, Bank Bukopin. Terus Bank Mandiri juga diisukan akan menjadi bank jangkar untuk sesuatu bank kecil yang saya belum bisa sebut. BBRI juga. That's why ketiga bank besar, terutama yang sektor dari pemerintah ini atau BUMN ini, mengalami penurunan cukup dalam. Karena ada bank jangkar ini. Proyeksi ke depan gimana? Q2 reportnya jelas pasti akan kurang baik. Karena banyak NPL, penundaan kredit, dan lain-lain. Sehingga revenue dari kredit akan berkurang. Nah, tetapi kita kan melihatnya jangka panjang sebagai value investor ataupun sebagai seorang investor. Jadi kita melihat BCA, BRI, BNI, BMRI ini sampai kapanpun akan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena 4 bank ini memiliki user database yang luar biasa gede. Sehingga saat kondisi kembali normal, bukan new normal lagi, pasti performanya akan luar biasa. Oke. Buat teman-teman yang investor, jangan takut. Ikut yang tadi itu. Cara belinya gimana bertahapnya. Seperti itu, Jessica. Oke. Banyak Bisa pertanyaan. sambil dilihat ya, Bernard. Iya, banyak pertanyaan. Kamu pilih aja. Kita pilih barang ya dari atas nih. Udah banyak banget nih. Oke. BBRI ke depannya gimana nih? Nah, untuk perbankan BNI BRI untuk besok dan minggu depan gimana? Nah, ini kan teman-teman, hari ini kita bahas investor nih. Bahas investor, kita fokus ke investasi jangka panjang. Kedepannya, beberapa minggu depan tentunya pasti slightly ke arah koreksi. Karena harganya udah jauh di atas harga target konsensus. Sehingga dari harga tertinggi kemarin ini, kemungkinan masih belum membentuk higher high dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin untuk teman-teman tadi udah tahu. Tetapi akan cenderung membentuk penurunan dan high yang kemarin itu menjadi resisten. Dan menurut saya 1-2 minggu depan belum tembus. Karena bank saat ini sedang banyak keluar isu negatif, yaitu isu bank jangkar. Kenapa direspon negatif sama investor? Karena berarti bank-bank tersebut itu gampang diintervensi oleh pemerintah. Takutnya banyak kredit macet juga di situ. Sehingga mengakibatkan menurunnya performance bank-bank tersebut. Dan provisionnya juga jadi naik dari bank-bank tersebut. Itu mengakibatkan bank turun. Oke. Nah, mungkin ICBP bisa dibahas kali ya, karena banyak yang nanya. ICBP ya, oke. Nah, untuk ICBP ini menarik banget. Karena kenapa? Kemarin kan baru ada news, dia mengakuisisi Pine Hill ya, di Eropa, supaya dia bisa distribute, distribute Indomie dan produk-produknya ke Eropa. Nah, dia menggunakan utang di situ. Itu yang menarik yang tadi ada ditanyakan. Tetapi, kita sudah melakukan analisis. Kita tentunya akan membandingkan earnings yang dihasilkan dari ekspansi ke Eropa dengan interest atau bunga yang diberikan ke kita untuk mengakuisisi si Pine Hill. Nah, dari simulasi atau financial model yang kita buat, interest yang dihasilkan akan earnings yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi daripada interestnya. Jadi bisa nutupin tadi si earningsnya dibandingkan dengan interestnya. That's why ICBP ini menarik banget karena barusan
investor asing 3 hari berturut-turut melakukan pembuangan atau jual saham, sell off. Sehingga mengakibatkan auto reject bawah 3 kali. Dan saat ini peluangnya sangat menarik ada di ICBP. That's why tadi saya masukkan ICBP di growth investing. Walaupun secara jangka panjang performa ICBP ini tidak sebaik BCA BRI. Makanya untuk yang nabung saham, saya sarankan untuk BCA BRI saja. Seperti itu. Oke. Ini ada beberapa repeat questions, nanti bisa ditonton ulang aja ya. Ya, silakan. Kalau untuk rumah sakit dan healthcare gimana, Bernard? Nah, untuk rumah sakit dan healthcare, sebenarnya COVID ini menjadi pedang bermata dua buat mereka. Kenapa begini? Banyak pasien COVID tentunya menghasilkan revenue yang luar biasa untuk mereka. Akan tapi banyak orang-orang yang sakit sekarang jadi nggak mau ke rumah sakit karena takut ketularan akan COVID ini. And that's why untuk healthcare, rumah sakit, kita rekomendasi saat ini masih hold. Kita belum ada rekomendasi untuk beli. Nah, KLBF gimana? KLBF sebenarnya cukup menarik. Tetapi saat ini valuasinya udah cukup tinggi dibandingkan sektor consumer goods lainnya. Udah di atas 20. Untuk ukuran KLBF, PIB-nya di sekitar angka tersebut, harga 1.400-an itu udah cukup menjadi angka take profit buat para investor. Sehingga KLBF kita suggest masih hold. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi nih, Jessica. BCA BRI idealnya invest berapa lama? Ya invest sebaiknya selama mungkin kalau investasi. Minimal 5 tahun. Cuma kalau invest di angka yang tadi saya sampaikan tadi, ya approximately 2 tahun ke depan, angka yang tadi itu pasti teman-teman akan menghasilkan profit yang lebih tinggi dari bunga deposito. Kalau teman-teman ikutin angka yang tadi. Begitu. Oke, mungkin sementara nunggu banyak question yang lagi. Mungkin next time kita bisa open question box kali ya. Jadi nanti pas eventnya kita bisa membahas pertanyaan-pertanyaannya. Yes. Terus teman-teman kalau ada suggestion buat next topiknya, kita welcome banget. Tinggal ditulis di comment box. Oke, ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin ada yang tanya Akra. Akra gimana? Akra ini untuk seorang investor peluangnya cukup bagus. Kenapa? Karena saat ekonomi nanti udah pulih, udah new normal, orang-orang mulai pakai kendaraan lagi. Orang-orang butuh oli. Orang-orang butuh isi bensin. Sehingga tentunya Akra ke depannya akan dibutuhkan. Kalau sebagai investor, valuasi Akra udah cukup menarik. Cuma, kan kemarin kan saya di grup Sukor itu kan trader. That's why saya di angka 2.600 sudah take profit. Karena saya melihat udah banyak buangannya. Istilah banyak yang melakukan sell off. Aktivitas take profit. That's why saya udah anjurkan take profit. Dan rata-rata profit kita udah di angka 6%. Selamat yang ambil Akra dan cuan. Gitu. Oke, ada lagi kita udah kali ya pertanyaan satu lagi kali ya yang menarik Satu lagi di sini selain Akra, PTPA sama Telkom ya. PTPA ini seperti saya sampaikan tadi, prospek energi batubara itu terus menurun demand-nya, apalagi secara global. Tetapi saya ingatkan lagi, secara demand PTPA diuntungkan karena demand dia banyak dari pemerintah, dari PLN. Sehingga PTBA ini untuk income investing, orang yang saya dividen tiap tahun, bisa tahu di PTBA. Dalam jangka panjang, nggak 10 tahun ke atas ya. Seperti itu. Tetapi, akan lebih baiknya jangan pilih PTBA. Kalau saya. Kan ada pilihan lain, ada HMSP dan lain-lain. Saya lebih prefer yang itu, karena industrinya lebih jelas. Dan kemudian untuk RALS dan Pawon. RALS, waktu new normal nanti, tentunya banyak orang berebut ke mall. Dan tentunya revenue earnings recovery mereka akan cepat. Dan juga Pakuwon. Karena Pakuwon banyak dari rent. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih detailnya lagi, nanti Jessica mungkin kita bikin kelas khusus ya. Bisa kelas via Zoom atau kelas offline nanti di Apiari. Buat teman-teman yang mau ikut secara detail mengenai investasi, kita tanya jawab
lebih detail. Dan juga buat teman-teman yang pengen dapat insight dari Sukor, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com atau bisa DM ke meme-nya Sukor supaya teman-teman dibantu untuk buka rekeningnya. Dan tentunya tiap hari kita kasih insight. Ada insight fundamental maupun insight sentimen pasar dan juga stock idea untuk para teman-teman yang trader, baik dia swing trader maupun dia seorang scalper. Kita ada semua di situ. Dan nanti mungkin kelas Zoom-nya bisa di arrange sama Jessica juga. Karena Jessica di sini merupakan partner kita untuk edukasi berkaitan tentang saham. Seperti itu, Jessica. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Bernard. Dan terima kasih kepada 250 orang yang telah menonton video ini.